mashi menyapu, mengusap kalau bahasa kitanya. Alal khufaini, atas dua khuf. Kaos kaki yang dibikin dari kulit itu namanya khuf. Syurutul mashi, adapun syarat-syarat menyapu, mengusap. Alal khufaini, di atas dua khuf. Khamsatun, yaitu ada 5. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya baru boleh menyapu khuf. Kalau enggak terpenuhi enggak boleh. Jadi kudu saya ingetin lagi nih. Ya, ini begini nih. Tuh. Ya. Ini nih atasnya doang nih. Tuh. Bawahnya enggak, bawahnya, atasnya aja. Namanya kura-kura. Itu kalau nyapu kan yang dibakal begitu, yang diinjek kan bawahnya. Kenapa atas yang disapu? Yang kotor kan bawahnya. Kalau main logika kan begitu ya. Iya. Tapi agama nggak begitu. Yang disuruh ini sama Tuhan atasnya, bukan bawahnya. Itu bukti bahwa agama kita ini bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia pakai akal. Bawahnya disapu yang kotor, yang keinjek. Ngapa jadi atasnya nggak keinjek? Gitu. Wa an yalbasa ba'da taharatin kamilatin. Syarat yang pertama bahwa an yalbasa, bahwa ia memakai. Pakai apa? Khuf. Kan lagi ngomongin khuf nih. Bahwa ia memakai akan khuf. Ba'da toharotin, sesudah bersuci. Kamilatin, yang sempurna. Udah wudu ya. Ini wudu nih, kita wudu nih. Biasa wudu nih. Wudu selesai kan ya. Udah selesai wudu, kita pakai kaos kaki. Namanya apa tuh? Khuf. Habis wudu nih, kan biasa kan wudu kan, kita pakai khuf tuh. Udah. Batal. Pas kita pakai kira-kira jam 11 siang batal. Contohnya, ya batal ini. Mana mau sholat zuhur lagi batal. Ya kan wudu lagi nih. Nah itu khufnya nggak usah dibuka, disapu aja. Tapi kalau makainya sekarang kita nggak punya wudu, kita pakai nih khuf. Gitu. Kan kita mau wudu, ntar mau sholat zuhur kita wudu nih. Itu mah kudu dibuka. Kalau yang begitu mah. Ini mah syaratnya kalau pakai khufnya sudah bersuci yang sempurna, udah wudu dia pakai. Ntar mau sholat zuhur batal, nah itu disapu aja. Tapi kalau tadi pagi makainya itu dia pakai khufnya belum wudu, udah pakai aja. Pas mau sholat zuhur wudu, maka khufnya nggak boleh disapu, kudu dibuka itu mah. 5 ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri salasati ayyamin. 5 ruwiya karena ada hadis yang diriwayatkan. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arkhasa, memberi keringanan, memberi dispensasi. Nabi kasih keringanan, dientengin, dimudahin, dibikin mudah sama Nabi. Lil musafiri, bagi orang yang musafir. Musafir itu orang yang pergi jauh
sejauh lupa ya 90 kilo. Namanya jauh tuh. Dari sini ke Bandung ada nggak 90 kilo? Ada ya? Apalagi ke Jogja mah. Kalau dari sini cuman ke Pamulang mah nggak ada. Bukan musafir namanya. Dari sini ke Jakarta Pusat, ya bukan musafir namanya. Ini mah kalau ada 90 kilo tuh namanya musafir. Pergi jauh. Salah sata ayamin 3 hari. Boleh menyapu khuf orang yang pergi jauh 3 hari 3 malam. Bolehnya tuh. Walayaliyahunna. Mimnya diganti nun. Tulisannya begitu, mimnya diganti nun. Kan itu mim itu kan? Iya, diganti nun. Salah nyetak. Walayaliyahum kan itu kan? Iya, diganti aja mimnya nun. Tulisannya begitu. Ganti mim doang di pinggir gantinya. Jangan pas di situ, itu garis bawahi yang itu di pinggir ini, di pinggir sini, pinggir garis kasih tulisan. Salah sata ayamin 3 hari, walayaliyahunna dan 3 malam. 3 hari 3 malam. Kalau Arab begitu, 3 hari 3 malam disebut. Sama kita ya, 3 hari 3 malam. Dulu. Sekarang 14 hari 14 malam gitu. Kudu sembuh, kalau nggak sembuh mati. Empat 14 hari 14 malam. Siapa mau yang pada sakit? Semua. Kena semua. Kena semua. Oh, kecapean. Ya udah saya ngeri aja ini. Udah saya ngeri aja. Masya Allah, kalau nonton TV mah udah antri di itu. Iya, antri, Masya Allah, banyak banget. Naik lagi kalau di TV. Iya, orang kita mana bisa diatur ya. Kagak. Kamu saja sampai sekarang belum percaya. Di pasar Ciputat juga begitu, nggak ada yang percaya. Ampun, bang nggak pakai masker bang? Bang apa? Ya kali aja yang namanya tempat ramai tiap hari. Covid mah nggak ada, bohong nih itu. Kagak ada yang satu juga percaya. Ada bocah ngaji di rumah kecil umur 10 tahun, ikut emaknya dagang sayuran. Panas badannya. Emaknya bawa ke dokter takut. Di ngaji tuh bocah. Bocahnya lagi panas begitu. Sama istri saya suruh pulang. Suruh pulang. Jangan ngaji dulu ya sampai sembuh katanya gitu. Akhirnya tuh anak sampai sembuh dulu baru ngaji lagi. Padahal sih nggak ngapa-ngapa tuh bocah, yang batuk doang kan. Walil mukimi, dan bagi orang yang mukim. Lawanannya musafir tuh mukim. Kalau kita musafir tuh yang kalau datang siang-siang tuh, waalaikum, bawa rantang gitu ya. Bagi sedekahnya Pak Bu gitu. Orang kita sebut namanya musafir. Ya kasih aja, jangan pakai dibilang begini. Ini mau di kampung kaya banget, jangan begitu. Pakai di kampung orang diselusurin. Terus kampungnya kaya banget itu. Ya, jangan, orang minta bagi aja, nggak mau jadi pakai dikata gitu. Nabi bilangin, andai kata orang naik onta, ada orang naik onta merah. Zaman dulu onta merah tuh kendaraan yang paling mahal. Kemudian dia minta-minta, kasih katanya. Jangan pakai diselusurin. Ini masih muda, nggak mendidik, pelit gitu ya. Kayak dikata nggak mendidik kalau kita mah.
Walil mukimi, dan bagi orang yang mukim. Orang yang ada di rumah namanya mukim. Lawanan musafir itu mukim. Bolehnya kapan dia? Yauman walailatan. Yauman sehari, walailatan semalam. 24 jam doang dia mah. Kalau kita di rumah nih, enggak selama-lamanya nyepuh hub, enggak tiap hari gitu nyepuh hub, enggak. Cuman sehari semalam doangan. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Jadi kalau lagi musafir makan ribet jadinya. Sholatnya juga dikosor aja kan dia mah. 4 rakaat zuhur dibikin 2. Asar dibikin 2. Isya dibikin 2. Begitu. Namanya keringanan. Pakai kaos kaki nggak usah dibuka. Kaos kaki nih ingetin, jangan sepatu. Pakai sepatu buat disapu. Kita tuh enggak. Iza tatahara, apabila ia bersuci. Iza tatahara, apabila ia telah bersuci, udah wudu. Bersuci itu wudu. Fala bisa, maka ia memakai khufaihi, 2 khufnya. Dia pakai 2 khufnya, habis wudu dia pakai 2 khufnya. An yamsaha, bahwa ia menyapu, mengusap, alaihima, atas keduanya. Atasnya jadinya, bukan bawahnya, bukan. Hasanat Tirmiziyu wal Baihaqiyyu wa Ibnu Hibban. Hasanat, menganggap hadis hasan. Ini hadis hukumnya hadis hasan. Yang dulu kita udah jelasin, kalau buat hukum, buat fikih nih, itu sekurang-kurangnya hadisnya kudu hasan. Nggak boleh pakai hadis yang doib, yang lemah. 2 jadinya, ada hadis sahih sama hadis hasan buat netepin hukum. Nah ini hasana, menganggap ini hadis hasan. At-Tirmiziyu, oleh Imam Tirmizi. Tirmizi, Tarmazi, Turmuzi, 3 bacanya. Barisnya 3 juga barisnya. Tar, mi, tar, ma, tir, mi, tar, ma, tur, mu. Barisannya tuh. Oleh Imam Tirmizi, wal Baihaqiyyu, dan Imam Baihaqi. Kata Imam Baihaqi juga ini hadis hukumnya hasan. Jadi boleh buat netepin hukum. Netepin hukum apa? Nyapu hub. Wa Ibnu Hibbana, dan Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban juga ini hadis hukumnya hadis sahih. Boleh buat netepin hukum. Hukum apa? Netepin menyapu hub. Itu syarat yang pertama. Make hubnya sesudah wudu. Ntar kalau batal baru boleh disapu. Diingat-ingat. Satu kita ketika bisa aja kita nanti ya jalan-jalan ke toko sepatu bata. Kita tanya ada itu enggak bang? Ada hub enggak? Beli yang ukuran kita. Dia enggak sama sama sepatunya, enggak sama. Ntar mahal lagi, enggak begitu enggak. Kalau sepatunya 200 jadi enggak sampai segitu. Kita jarang beli sepatu mahal ya. Waktu nikah doang dulu. Beli sepatu mahalan dikit. Sekarang yang 35 aja udah. Yang dari karet tuh. Biasanya sendal simus no. Kena banjir mama.
Kemudian kan. Hah? Kemudian. Iya. Aduh, motornya NMAX, sendalnya jadi banget ya. Biasa begitu mah. Rokoknya mah Samsu 20.000. Korek nggak punya. Rokoknya Samsu itu 20.000 dibeli. Korek kan emang yang kayu loh, yang kayu. Cuman gope ya, yang kayu ya. Kagak punya kita. Emang begitu. Koreknya 2.000 nggak punya kita. Motor mah 25 juta beli kita tuh ya. NMAX. Pas sendal mah ya. Yang 25.000 sendal kita. Emang begitu dari sononya. Dasaran mau diinjek ini ya kita begitu. Ntar mah kalau dapat cewek baru lagi ya mahal lagi sepatunya. Syarat yang kedua an yakunal hubbu tahiron. An yakuna bahwa adalah al hubbu, hubnya kaos kakinya. Kaos kaki dari kulit nih, bukan jangan kaos kaki dari bahan, jangan. Ini ada, saya nemuin ada orang wudhu kaos kakinya nggak dibuka, dia sapu aja begitu. Ini kesian nggak dibilangin ya, nggak dibuka kaos kakinya bang. Nyapu hub boleh, kalau menyapu kaos kaki itu boleh gitu. Oh, bukan yang itu bang, yang dari kulit. Yang dari kulit, bukan yang ini dari kaos begini, bukan. Lah saya nggak tahu. Abang ngaji nggak? Enggak sih. Itu dia. Itu. Tanya nggak tahu. Ngaji nggak? Kagak. Lah itu dia. Pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama kiai apa yang kamu nggak tahu. Ngaji. Jadi tegur nggak tahu. Ditanya ngaji kagak. Untung saya yang nanya. Kalau si Mus yang nanya di Depak ya. Gergetan si Musnya. An yakunal khubbu bahwa khubnya tahiron yaitu suci. Waktu dipakai khubnya dalam keadaan suci ya. Kalau habis kena kencing belum dicuci itu khub dipakai, nggak boleh disapu. Cuci dulu makanya. Khubnya kena kencing dia belum cuci, dia pakai, ntar mau wudhu kudu dibuka ini, nggak boleh disapu, kan kena najis. Itu ada syaratnya, nggak sembarangan aja tuh. Litawakufi karena butuh sihati sholati, keabsahan sholat. Kalau bahasa menteri itu keabsahan. Litawakufi karena butuh sihati, sah. Dibagusin sama dia keabsahan. Lalu kita jadi bingung ya. Keabsahan. Mengata kalau kita nonton TV mah susah banget bahasanya. Keabsahan itu sah. Sholati sholat. Karena butuh kesahan sholat ala toharoti, ala di atas toharotihi, sucinya khub. Kalau khubnya belum dicuci dia pakai, yang nggak boleh disapu, kudu dibuka. Wudunya seperti biasa basuh kakinya, kan waktu dipakai tadi najis belum dicuci, lah dipakai sholat yang nggak sah kalau khubnya najis. Sholat itu butuh kepada sucinya khub. Izil maqsudul asliyu minal mashi istimaluhu fi sholati. Izil maksudu karena yang dimaksud. Di kampung bukan maksud, bukan pakai D, maksud. Yo opo maksud teh? Kayaknya begitu ya. Yo
apa maksudnya? Bocah sekarang udah nggak ada yang bisa nyebut D, walaupun di sekolah. Maksud semuanya pakai T semuanya. Muhammad susah banget mau nyebut Muhammad gitu. Semua pakai Muhammad gitu ya. Emang begitu dah. Udah belajar bahasa Inggris tiap hari. Ini ada cerita dulu, ada Gusmus dulu. Ada Gusmus bilang begini, ila aqwamit thoriq gitu. Aqwam itu jalan lurus, thoriq itu jalan. Jadi jalan yang lurus. Mestinya turuk. Ngomongnya turuk. Kiai. Atau kalau aqwam itu kan jamak. Kudunya pakai turuk ya, jangan pakai torik. Masa ila aqwamit thoriq, kata Kiai begitu. Betul begitu emang. Harusnya mah ila aqwamit turuk. Tadi Kiai bacanya torik, ila aqwamit thoriq. Ya saya enggak sama. Saya kan ini orang kampung, kagak enggak enak nyebut turuknya begitu. Di Jawa. Kagak enak nyebut turuknya, maka saya ganti ila aqwamit turuk, saya ganti ila aqwamit thoriq biar enak didengarnya. Hebat tuh Kiai ya. Oleh karena kalau Kiai ngomong gak usah ditanya-tanya. Iseng aja sih pada nanya-nanya, pakai mau protes segala. Yang pinteran Kiai udah dikasih enak mau diprotes juga. Jangan. Kalau kata Kiai udah aja. Jadi protes-protes lagi. Kiai mah ada jawabannya. Tapi Kiainya kampung, ya emang orang kampung agak pinter. Lo pinteran dia sama kita. Ya, pinteran dia. Kita mah di Kedaung gak ada walinya, dia memang 9. Kita nggak ada walinya ya. Ada wali nikah. Izil maksudul asliyu, karena yang dimaksud yang asal, tujuannya hub itu dipakai buat apa? Kan begitu. Tujuannya yang dimaksud pakai hub itu apa tujuannya yang dimaksud? Filmasi dari menyapu hub, istimaluhu dipergunakan itu hub fisolati di dalam sholat. Lah kan tujuannya nyapu hub itu supaya dipakai buat sholat. Ntar sholat nggak bisa dibuka pas kakinya, gitu. Diusap aja dan ntar ke sholat nggak usah buka lagi. Kan tujuannya begitu. Lah kalau dia pakainya tadi najis belum dicuci udah dipakai, ya nggak boleh dipakai buat sholat. Nggak boleh dipakai buat sholat, nggak boleh juga diusap. Kudu dibuka. Kudu inget nih. Kudu ingat, orang ini masalah kita sehari-hari yang berkaitan dengan wudhu. Izil maksudul asliyu, karena yang dimaksud yang asal. Asalnya maksudnya apa? Minal mashi, dari menyapu hub. Istimaluhu, yaitu mempergunakan make hub fisolati di dalam sholat. Kan hubnya mau dipakai sholat, ntar kaos kakinya nggak usah dibuka, ini disapu aja. Tapi tadi waktu makainya najis belum dicuci, ya nggak boleh dipakai, kudu dibuka, nggak boleh disapu kalau makainya najis. An yakunal hubbu qawiyan yumkinu tatabu'ul masyi alaihi li anal masha rukhsatun lima tad'u ilaihil hajata tilubsihi. Syarat yang ketiga dari berapa, Mus? Hah? 5. Si Mus sudah hilang ya. Syarat yang ketiga dari 5 syarat. An yakunal hubbu, bahwa adalah hub itu kawiyan, yaitu kuat. Tuh, yang kuat tuh dari kulit. Kuat tuh kagak robek.
Kalau dari kaos bisa robek nggak tuh? Robek nggak tuh? Bisa nahan air nggak tuh, Hop? Yang ini kaos kaki dari kaos? Enggak. Dia nggak nyerep dia. Syaratnya kuat. Itu kulit. Yumkinu yang kuat, yang mungkin. Yumkinu yang mungkin, yang bisa. Tatabu'u bulak balik. Mundar mandir. Bulak balik udah nggak ada, mundar mandir udah nggak ada. Yang ada apa tuh? Warawiri. Warawiri yang ada. Mundar mandir nggak ada. Habis. Bahasa di sini habis, sudah tergerus sama bahasa yang baru. Hajatan juga dulu ngetehnya begini nih, ya, makanan sama gacoannya kue pepe. Kalau anak hajatan tuh tahu kue pepe nggak, yang berlapis-lapis tuh, itu gacoannya. Pakai teh aja, teh begini nih. Pakai ini segelas dulu. Sekarang udah enggak, hajatan tuh makan, semua makan. Yang dulu udah nggak pakai. Enakan mana, Mas? Makan apa enakan ngeteh? Makan enak itu mah dua-duanya. Kalau kita ya makan juga, ngeteh juga ya. Kalau kondangannya 50.000. Makannya nambah, ngeteh juga, ngopi juga gitu ya, semuanya. Yang dihitung sama dia pas 50.000. Yumkinu tatabu'ul masih alaihi. Yumkinu yang bisa, yang mungkin. Tatabu'u bulak balik, masih jalan kaki. Dipakai bulak balik kuat. Kita bakal jalan nih. Kita bakal jalan tuh, kita mundar mandir jalan gitu, nggak robek. Kuat namanya. Lah kalau kaos kaki mah kita bakal jalan bolong. Kita pakai kaos kaki nih yang dari bahan tuh, kita bakal jalan dari sini Ciputat, bolong nggak? Nggak bolong, robek. Ini mah syaratnya khufnya itu kuat, yang bisa dipakai bulak balik jalan, mundar mandir jalan tuh bisa pakai dia. Kan enak dia mah, enteng. Kaos kaki yang dibuat dari khuf tuh, lah enteng dia mau dipakai. Kita bakal jalan kayak pakai sepatu aja gitu, kayak sepatu. Kalau zaman dulu ada sepatu yang hitam tuh, enteng banget tuh ya. Bawahnya tipis dan hitam. Sepatu ninja. Hah? Pakai sepatu ninja. Big Boss namanya. Mereknya namanya Big Boss. Tahu masih ada apa kagak? Siapa yang Cina zaman dulu? Bruce Lee. Tua dah tuh kalau yang inget itu mah ya. Mus mah nggak tahu itu yang gitu-gitu. Bruce Lee namanya. Kalau sekarang Jackie Chan. Kalau kita pitung aja. Pitung masih nih Jakarta ya? Hah? Ada jagoan di kampung ada. Jakatarup apa siapa namanya? Banyak ya. Banyak ya, ada Jakatarup segala macam itu. Hah? Jampang masih ini. Dari Prima. Apa yang bangun? Li anal masha, karena bahwasanya menyapu apa? Khuf. Rukhsatun, yaitu keringanan. Rukhsah, bahasa kitanya dispensasi. Lima tad'ul ilaihil hajata. Lima tad'u, bagi apa yang membawa, ilaihi kepadanya, hajata akan hajat, filubsihi di dalam memakainya.
Li'annal masha, karena bahwasanya menyapu khuf rukhsatun, yaitu rukhsah, keringanan, diringanin jadinya. Dikasih keringanan kita sama agama. Nggak usah dibuka tuh ribet. Sapu aja udah. Tapi karena dalam perjalanan 3 hari 3 malam, kalau ente mah lagi di rumah sehari semalam aja. Nggak usah tiap hari, keenakan jadinya itu mah. Lah kan enak kalau kita wudhu nggak pakai basuh kaki ya, cepet, cuma ngusap doangan, atasnya doang diusap tuh begitu tuh. Oh gitu kan enak gitu. Dah tadi kan begitu doang. Jadi lima tad'u ilaihi, bagi apa yang membawa kepadanya, al hajata, akan hajat, hilubsihi, di dalam memakainya, memakai khuf. 3 tuh, 3 apa 4? 3. Ada 3 aja biar inget. Biar inget. Ini udah hatam nih? Belum. Masih lama amat ya. Lah kemarin yang hatam apa ya? Yang puasa. Hah? Belum ada. Belum ada yang hatam ya. Ada yang pinggirnya kemarin. Pinggirnya Pinggirnya ini. Fathul Gais ya? Iya, hatam pinggirnya. Ini sampai halaman berapa ini? 11. 11 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Apa tuh jadinya? Setelah diketahui pula, kalau ini sih kemarin siapa sih itu? Hah? Titik Keenam diketahui pula bahwasanya Ke-6. itu berapa sih? Ke-6. Ya, ke-6. Ini ada nih berapa nih? 4, nomor 4. Ke-7. Baris berapa dari atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris 9. Hah? Baris ke-9 kalau di sini. 9. Ini kagak ada ya 9 ya. Ke-6. 60. Halaman 11. Iya, iya 11. halaman 11. Iya. Oh iya, ini. Iya, salah halaman. Keenam, telah diketahui pula bahwasanya 50 aqaid. Masih ingat tuh 50 aqaid? Sifat yang wajib bagi Allah berapa? 20. Lawanannya namanya sifat mustahil. 20 juga. Kalau nggak ingat bahasanya, ingat aja wujud. Sifatnya wujud tuh. Apa artinya wujud? Ada. Mustahil. Nah begitu aja ngomongnya. Mustahil tiada begitu. Terus sampai ke atas. Jadi sifat yang wajib 20, yang mustahil lawanannya 20, 40 tuh. 40. Sifat yang wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Apa tuh? Sidik, tabligh, amanat, patona. 4 kan? Nah, yang mustahil 4. Yang mustahilnya 4 berapa jadinya? 8. Sifat yang jaiz bagi Rasul 1.
9. Sifat jaiz bagi Allah 1. Jadinya itu namanya 50 aqaid. 50 aqaid itu. Lah kudu inget itu. Yang tersebut itu udah disebutin. Lazim masuknya. Lazim masuknya pada istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu wa ibtiqaru kulli ma adahu ilaihi ta'ala. Lazim masuknya pada istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu wa ibtiqaru kulli ma adahu ilaihi ta'ala. Masih ingat artinya mus itu? Enggak ya, lupa ya. Istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu. Istighna'uhu ta'ala Allah kagak butuh an kulli ma siwahu kepada makhluk. Allah enggak butuh makhluk, enggak butuh sama kita. Kita ngaji Allah enggak untung, kita sholat Allah enggak untung. Kita enggak ngaji Allah enggak rugi, kita yang rugi. Kita enggak sholat Allah enggak rugi, kita yang rugi. Itu namanya kita Allah enggak butuh. Emang kalau kita nggak sholat Allah rugi? Enggak. Kalau kita sholat Allah untung? Kagak juga. Kita kalau nggak sholat rugi, kalau kita sholat untung kita. Kalau Allah enggak. Itu namanya istighna'uhu an kulli ma siwahu. Allah tidak butuh kepada makhluk. Wa ibtiqaru kulli ma adahu ilahi ta'ala. Wa ibtiqaru dan butuh kullu ma adahu setiap makhluk, butuh setiap makhluk ilaihi ta'ala kepada Allah ta'ala. Lah kita butuh sama Allah, butuh diapain? Butuh dihidupin. Kalau kagak dihidupin mati. Begitu. Lah kemarin ada orang sehat banget lagi main bola badminton meninggal. Siapa namanya, Mos? Artis gitu. Tuh. Markis Kido. Ya. Lagi main bulu tangkis, jatuh pingsan, dibawa ke rumah sakit meninggal. Emang begitu umur. Bisa terjadi sama dia, bisa jadi masih Mos. Iya, jangan kita ngomongnya Mos saja. Biasa untuk orang. Kalau kita semua ya Mos saja. Ya. Saya sekarang mata. Sehat kalau orang mulai main bulu tangkisnya, emang lo olahragawan dari masih kecil main bulu tangkis sehat banget. Nanti serangan jantung. Tapi kalau si Mus yang jatuh pingsan bukan serangan jantung tuh. Lain lagi serangannya ya. Bukan jantung, serangan hidung. Beda antara jantung sama hidung. Wa ibtiqaru dan butuh kullu ma adahu ilahi ta'ala setiap makhluk kepada Allah ta'ala butuh dihidupin. Kalau nggak dihidupin kita mati. Ya cuman jantung begitu doang ya. Nih, ngompa aja jantung. Kalau diberhentiin aja tuh habis sudah. Diberhentiin jantung kita habis sudah. Nggak usah diberhentiin dah, macet aja dah, macet aja dikit gitu, ada darah yang tersumbat dikit udah ongkosnya gede banget itu. Kalau jantung kita macet nih ya ada saraf yang kayak itu macet, darahnya nggak jalan, udah gede banget tuh ongkosnya. Karena itu kalau lagi sehat ingat, kalau lagi sehat kudu ingat sama ibadat sebelum sakit. Jangan muter hidup kita. Kalau hidup kita kan nih muter nih hidup kita nih. Waktu kita sehat, habis kita bakal nyari duit. Sehat nih. Pas kita udah tua,
duit kita habis buat ngurusin sehat juga. Kita pengen sehat, dulu kita tabung dari masih muda, kita nabung aja tuh ya. Kesehatan kita habis buat nyari duit. Pas udah duit kita udah kumpul, udah tua, kita bakal berobat duit nyari sehat. Masih kecil, masih dulu masih muda, masih sehat, habis dia bakal nyari duit. Pas udah tua, habis dia bakal ngurusin pengen sehat. Lah muter aja gitu doang kan tuh. Bangun malam belum, puasa sunnah belum, sholat duha jarang-jarang, kalau lagi inget doangan, kalau lagi banyak duit melupa sama duha. Kudu ingat, mumpung masih sehat, butuh kita dihidupin sama Allah. Kalau Allah nggak butuh sama kita. Ketujuh, maka telah diketahui pula bahwasanya yang harus bagi Allah Ta'ala itulah satu juga. Namanya harus, ada sifat yang harus bagi Allah, yang jaiz namanya. Kalau bahasa kitanya namanya harus. Harus tuh dalam bahasa ilmu tauhid namanya jaiz disebutnya. Jadi jaiz sama harus tuh sama, beda bahasa doangan. Kita nih bakalan punya cucu, mungkin gak tuh? Mungkin juga kagak. Allah tuh nggak wajib ngasih kita apa-apa, ngasih kita pahala nggak wajib. Siapa yang wajibin dia? Itu mah harus saja. Kalau dia mau kasih pahala boleh, nggak dikasih juga boleh. Kita mau dikasih cucu nanti boleh, nggak juga boleh. Namanya harus, jaiz namanya. Jaiz bagi Allah tuh begitu tuh. Kalau jaiz bagi Rasul masih ingat? Kalau jaiz bagi Rasul, harus bagi Rasul gimana tuh? Lupa juga ya. Lupa lagi. Yang kita ngaji udah tua yang begitu ya. Banyak mikirin yang lain kalau kita mah. Jadi yang ada lupa. Itu sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajatnya dia. Tidur, sifat manusia bukan tuh? Makan, sifat manusia. Minum, sifat manusia. Kawin, sifat manusia. Itu ada juga sama Rasul. Ada juga sama dia tuh, makan, tidur, mandi, ya kawin. Ada juga sama dia. Tapi itu makan, minum, itu nggak mengurangi derajat dia kenabiannya, nggak ngurangin. Masa Nabi makan? Nggak begitu, nggak. Kalau Nabi mah nggak makan, nggak begitu. Jadi gara-gara dia makan, gara-gara dia minum, kenabiannya nggak kurang. Pangkat kenabiannya tuh nggak kurang. Itu namanya jaiz bagi Rasul. Kan kemarin begitu tuh di atas tuh. Nabi kawin, masa Nabi makan? Kalau Nabi makan berarti kekurangan dong buat dia, cacat buat dia. Enggak begitu. Itu namanya sifat yang jaiz bagi Rasul. Tapi beda makannya sama kita. Kalau makannya Rasul ngajarin sama kita nih, makan donat hukumnya halal ya. Gitu. Makan jeruk hukumnya halal ya, tuh buat ngajarin kita. Padahal mah dia hakikatnya nggak butuh makan. Kalau Rasul mah cuman lagi ngajarin kita aja tuh makan, minum. Lah kalau kita beneran makan butuh. Kalau nggak butuh, kalau kita nggak makan mati. Kalau kita mah, kalau Nabi mah nggak makan nggak apa-apa. Nabi sampai seminggu. Abu Bakar habis sholat begini, ada selemping batu di gitu. Kalau batu kali kan dingin ya, nah gitu tuh. Kan kalau perut lapar kan panas. Itu Abu Bakar tampol sini. Kata Nabi, apa itu? Batu ya Rasul. Ngapa? Buat nampol perut. Saya udah 3 hari nggak makan.
Kata Nabi, bukanya nih, saya juga nampol ya. Pakai selemping batu gitu ditampol. Kamu 3 hari ya? Iya, saya seminggu nggak makan. Ya. Orang-orang mulia pakai mingguan nggak makan. Coba kalau kita makan, baru setengah hari aja nggak makan, udah ribut banget kalau kita makan. Iya, gua baca ratib tiap minggu aja, masih miskin juga, masih gerutu aja ya. Tiap minggu gua baca ratib, malam Jumat gua ngaji, kurang apa lagi gua ibadat, masih miskin juga. Tuhan digituin. Udah jago banget kita ya. Tuhan diambekin. Nabi nggak makan seminggu. Ditampel sama batu kali. Nah, kalau lapar kan panas, batu kali itu dingin, itu diademin. Ya, jangan ribut susah. Nabi juga susah, nggak ribut, tetap aja ibadahnya rajin. Abu Bakar susah, nggak ribut, semuanya ribut. Nggak ada yang ngeluh. Kalau kita sering banget ngeluh, curhat kalau kita mah ya, curhat. Kita curhat sama teman kita. Gue lagi begini nih, begini gue nih. Gitu ya. Dia lagi jelek-jelekin Tuhan tuh. Tuhan lagi perlakukan dia itu jelek-jelekin sama orang. Nih liatin gue begini nih, gak enak banget kita ini. Jadi ngaduin tuh Tuhan sama gue gak enak banget nih. Gitu. Jadi jelek-jelekin Tuhan namanya. Jangan curhat sama Tuhan, sama manusia, curhatnya sama Tuhan. Bangun malam, jangan ngomong, baca ratib bahaya. Baca ratib, namanya lagi curhat sama Tuhan. Gak usah ngomong ya Tuhan bagi rezeki ya Tuhan, gak usah begitu, baca aja ratib. Allah udah tahu lagi minta rezeki, Allah lagi tahu udah minta lagi minta jodoh gitu ya. Dengan baca ratib tahu udah. Jangan curhat sama manusia lah. Kalau manusia dicurhatin mah, kalau yang demen sama kita ngasih kagak paling juga ngomong kasihan banget ya Allah. Udah gitu dong, ngasih mah enggak, cuman kasihan banget gitu. Kalau yang kagak demen sama kita, lu rasain dong ya, lu rasain dong. Emang dia lagi gedek sama kita curhatin begitu, disumpahin, ditambahin kita. Belum selesai kita curhat dikatain. Nah ini lagi begini, curhat loh, gitu ya. Dipotong omongan kita tuh sama manusia, curhat lagi loh, kata gitu ya. Curhatnya sih sama manusia, sama Allah dong kalau curhat. Bagaimana caranya? Ya udah diajarin tuh pakai ratib. Baca aja ratib, bulak-balik. Entar juga 40 kali balik ya. Lah kalau Habib kalau baca ratib 40 kali balik. Kita baru sekali udah angop kalau kita mah. 40 kali balik baca kalau malam jajalin. Enak enggak ya baca ratib 40 kali balik ya. Jajalin enak kali ya. Enak ini. Tambahin aja 50 kali balik. Lah enak ini 40 kali balik ya. Lah 100 kali balik. Kalau wiridan mah makin lama makin enak. Makin banyak makin enak kalau orang wiridan mah. Emang udah begitu, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Berzikir itu menenangkan hati. Belum kita coba sih kita mah ya. Belum kita coba. Coba dong sholat sunat mutlak 20 rakaat kalau malam, 30 rakaat. Coba enak gak ya sholat sunat 20 rakaat kayak orang terawih gitu. Terawih aja gue males, apalagi yang begitu. Kita mah tuh belum dicoba udah ngeluh aja kalau kita mah. Coba dulu sholat sunat 20 rakaat malam, enak apa kagak bangun malam. Cobain. Belum nyobain kita mah. Yang harus mana tadi? Yang harus bagi Allah Ta'ala itulah satu juga, yaitu fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin. Allah berbuat tiap-tiap yang mungkin.
Fi'lu kulli mumkinin, Allah berbuat tiap-tiap yang mungkin. Au tarkuhu, atau tidak berbuat. Nanti bisa nggak kita dikasih cucu? Bisa. Bisa nggak dikasih nggak punya cucu? Bisa juga. Itu namanya harus namanya. Kita kalau ibadah dikasih pahala nggak? Iya, dikasih pahala. Mungkin juga nggak. Nggak ada yang wajib sama Allah, nggak ada yang wajibin kita, nggak ada yang wajibin dia. Kita yang diwajibin sama dia. Allah mah nggak wajib. Siapa yang wajibin dia? Maka apabila telah dipahami, baik-baik akan sekalian 7 perkara ini, maka diketahuilah dengan yang demikian itu akan salahnya. Dengan yang demikian itu akan salahnya yang berkata ketika ia membagi sifat istighna bi'ibtikor. Tadi udah, istighna itu Allah nggak butuh sama makhluk, ibtikor makhluk butuh sama Allah. Dengan katanya. Dan masuk harus pula 5 perkara, maka adalah kesalahan yang amat besar, merusakkan aqaid iman, sebab bahwasanya yang harus pada Allah Ta'ala yaitulah satu juga. Mana tuh yang harus? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Yang barusan doh. Fi'lu kulli mumkinin, Allah berbuat segala yang mungkin, atau tarkuhu, atau tidak meninggalkannya, tidak berbuatnya, meninggalkannya. Maka yang lainnya tiada, dan tiada sah dikata harus baginya, atau harus i'tiqadnya, atau harus bagi mu'takidnya. Orang yang yakin itu namanya mu'takid. Atau harus masuknya pada istighna'uhu ta'ala, atau harus masuknya pada istighna'uhu ta'ala. Enggak butuh Allah sama makhluk. Adapun dah tandain situ.